Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Priska Marisa Panjaitan, FSC MSc. Saya adalah dosen tetap program studi kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Kapitra Ambon. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ampu bersama tim sesuai bidang minat, yaitu mata kuliah Energetika dan Keseimbangan Kimia. Mata kuliah ini ditunjukkan kepada mahasiswa prodi kimia pada semester 2 kurikulum MPKM dengan kode mata kuliah CHM 234307 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 kali pertemuan materi, 1 kali pertemuan UTS, dan 1 kali pertemuan UAS. Mata kuliah ini membahas tentang gas, hukum 1 termodinamika, dan termokimia, entropi, hukum 2 dan 3 termodinamika, serta energi bebas, kesetimbangan kimia, kesetimbangan fase 1 komponen, dan sistem terbuka, kesetimbangan fase multikomponen, dan larutan, serta elektrokimia. Pada mata kuliah ini, capaian pembelajaran lulusan atau CPL memuat sikap pada S8 dan S9, kemudian pengetahuan pada P1 dan P2, selanjutnya keterampilan umum memuat KU1 dan KU2, dan keterampilan khusus pada KK1, KK2, dan KK4. Berikutnya capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami hubungan konsep-konsep gas dan kesetimbangan, serta elektrokimia. Selanjutnya, mahasiswa dapat menggunakan konsep-konsep tersebut untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan sifat fisik dan sifat kimia dari suatu senyawa kimia. Mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks implementasi ilmu kimia. Mahasiswa mampu menghasilkan simpulan yang tepat berdasarkan hasil identifikasi analisis bahan kimia yang dilakukan. Kemudian, metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini adalah ceramah, tanya jawab, dan juga diskusi. 3 komponen utama pada proses pembelajaran adalah delivery, interaction, dan assessment yang disingkat dengan DIA, di mana untuk delivery saya memberikan materi perkuliahan kepada mahasiswa untuk dipelajari. Materi tersebut didukung oleh beberapa media pembelajaran berupa Google Drive dan WhatsApp untuk memudahkan interaksi dengan mahasiswa selama proses pembelajaran. Untuk interaction yang dilakukan pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi 2 arah antara saya sebagai dosen dengan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, dan mengerjakan soal latihan. Untuk assessment atau penilaian yang saya lakukan pada mata kuliah ini berupa penilaian formatif dan substantif, yakni penilaian proses berupa penilaian sikap, keaktifan selama proses pembelajaran, dan kuis, sedangkan penilaian substantif yakni penilaian akhir berupa UTS dan UAS. Referensi pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini berupa buku referensi dan jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional. Berikut adalah video pembelajaran mata kuliah Energetika dan Kesetimbangan Kimia pada pertemuan kedua dengan materi gas. Silakan menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Ya, hari ini kita akan melanjutkan kuliah Energetika dan Kesetimbangan Kimia. Hari ini semuanya sehat? Sehat, Bu. Nah, ya. Oke, sebelum Ibu mulai dengan kuliah kita hari ini, Ibu akan absen dulu. Hari ini semuanya hadir atau ada yang alfa? Semuanya hadir. Oke, kalau semuanya hadir, kita tidak usah buang-buang waktu lagi. Seperti yang telah dijelaskan
kontrakuliah minggu lalu, hari ini kita akan mulai pertemuan dengan bab pertama, yaitu tentang gas. Nah, gas ini dia akan diberikan selama 3 pertemuan, ya. Untuk materi gas ini subbabnya terdiri dari karakteristik gas, gas ideal, campuran gas, gas nyata, dan persamaan keadaan Van der Waals. Di mana tujuan kuliah tentang gas ini diharapkan mahasiswa dapat menguasai tentang karakteristik gas, mahasiswa dapat menguasai hukum yang berlaku untuk gas ideal, serta dapat mengaplikasikan. Yang ketiga, mahasiswa dapat menguasai konsep campuran gas. Keempat, mahasiswa dapat menguasai faktor-faktor yang mempengaruhi keadaan gas nyata. Dan yang kelima, mahasiswa dapat menguasai konsep keadaan Van der Waals. Seperti yang sudah materi ini sudah bukan materi yang baru atau yang asing ya, karena sudah pernah disinggung di mata kuliah pada semester sebelumnya, yaitu mata kuliah kimia dasar 1 maupun kimia dasar 2. Jadi coba semuanya perhatikan di depan. Kira-kira dari gambar ini ada yang bisa menjelaskan artinya? Oh ya, silakan Reno. Baik, terima kasih Bu. Dari yang sudah kita pelajari sebelumnya, untuk kuliah materi yang ketiga ada gas padat, gas cair, dan juga gas gas. Nah, kalau dilihat dari gambar ini, gas padat sendiri dalam medium itu dia sangat padat sehingga partikelnya itu dalam pergerakan bebas. Kalau untuk gas cair dalam medium itu dia agak sedikit rendah sehingga partikelnya itu bergerak bebas tetapi sangat terbatas. Sehingga kalau untuk saat gas sendiri itu dalam medium dia partikelnya itu dapat bergerak sangat bebas karena partikelnya itu seperti dalam medium tidak terlalu banyak seperti gas padat dan gas padat dan gas cair. Terima kasih Reno. Jadi seperti yang dikatakan oleh Reno tadi, bisa dilihat untuk padat molekul menempati medium itu sangat rapat ya. Contohnya seperti kita meletakkan pasir di dalam suatu gelas ya, dia memenuhi ruangan. Sedangkan kalau cair, contohnya air di dalam gelas, kita bisa menggoyang-goyang air juga ikut sesuai dengan wadahnya ya. Sedangkan kalau gas, dia ini sangat tidak bisa dikontrol ya, dia sangat bebas untuk berinteraksi baik dengan molekul satu dengan molekul yang lain maupun molekulnya dengan dinding dari medium. Sampai sini bisa paham? Oke, kita lanjut di gas ya. Nah, gas di sini kalau di dalam suatu medium kita bisa menekan dia atau dia bisa terkompresi dan juga bisa terekspansi. Jadi kalau kompres itu ditekan, ekspansi itu dia mengembang ya. Jadi saat diberi tekanan, maka volume yang ada di dalam gas itu dia akan berkurang. Sedangkan kalau berekspansi, itu dia bisa berekspansi spontan untuk memenuhi ruang. Kemudian gas itu sangat dipengaruhi oleh tekanan, suhu, volume maupun jumlah partikel. Nah, di sini jika kita menggunakan kata gas, itu diberikan pada substansi yang pada tekanan dan temperatur kamar itu berada dalam bentuk gas. Sedangkan kalau kita menggunakan kata uap, itu diberikan pada suatu gas yang menguap dari permukaan suatu padatan dan daratan. Karena selama ini kalau orang awam sering menyalahartikan kata gas dengan uap. Nah, ini untuk nama senyawa gas, rumus kimia dan sifatnya itu bisa dilihat dari mulai gas CO. Ada yang tahu gas CO itu yang mana? Gas CO itu hasil buangan knalpot ya, pembakaran fosil. Kemudian kalau untuk NH3, pernah mencium NH3? Pernah. Contohnya apa? Ya, itu termasuk dalam contoh dari NH3
tiga ya, dia amonia, kemudian berbau tajam, kemudian juga dia jika dalam konsentrasi yang tinggi dia bisa beracun ya. Nah di sini 6 unsur pada tekanan periode juga berada pada keadaan gas pada tekanan dan temperatur di ruang, yaitu ada helium, neon, argon, krypton, xenon dan juga radon. Sedangkan kalau unsur hidrogen, oksigen, nitrogen, fluor dan klor dalam unsur atom itu dia berada dalam keadaan gas. Nah di sini karena yang tadi kita bahas, gas itu dia bisa berinteraksi antar partikel maupun antar medium, makanya kita tidak bisa mengukur gas secara benar, secara tepat, karena kita tidak bisa mengontrol pergerakan gas di dalam suatu medium. Oleh karena itu ada yang namanya gas ideal. Gas ideal itu apa? Gas ideal itu dimana gasnya diperlakukan dalam keadaan ideal. Artinya temperaturnya sudah ditentukan, kemudian tekanannya seperti apa. Jadi untuk menentukan dia punya tetapan gas yang bisa nanti kita pakai untuk menghitung volume, tekanan dan lain sebagainya dari gas tersebut. Kemudian selain gas ideal, ada juga gas nyata dan juga campuran gas. Nah untuk gas ideal dia memiliki faktor kompresi itu set sama dengan 1. Kemudian interaksi antar molekul gas itu tidak diperhitungkan. Jadi yang tadi Ibu bilang dia bisa berinteraksi partikel satu dengan yang lainnya. Nah pada gas ideal itu tidak diperhitungkan interaksinya. Kemudian tidak ada ruang kosong antara wadah dan molekul gas di dalam wadah. Makanya dia dibuat seideal mungkin untuk kita bisa menghitung ya. Sedangkan kalau gas nyata itu dia memang gas pada keadaan yang sebenarnya. Oleh karena dia dalam keadaan sebenarnya berarti interaksi antar partikel di dalam mediumnya itu diperhitungkan maupun tumbukan antara partikel dengan dinding medium ya. Dia memiliki faktor kompresi set tidak sama dengan 1. Kemudian untuk set yang lebih dari 1 menunjukkan adanya gaya tolak menolak. Kemudian set kurang dari 1 itu menunjukkan adanya gaya tarik menarik. Kemudian adanya interaksi antar molekul gas itu diperhitungkan, dan ruang kosong selisih antara volume wadah dan volume gas juga diperhitungkan. Makanya ada yang namanya gas ideal dan gas nyata. Oke, hukum yang berlaku pada gas ideal itu ada 4 hukum, yaitu ada hukum Boyle di mana volume suatu gas pada jumlah mol dan temperatur tetap berbanding terbalik dengan tekanan gas tersebut, di mana PV itu sama dengan K yang N dan T-nya tetap. Di sini N itu apa? Ada yang tahu? Jumlah mol. Oke. Kalau T? Oke. Nah berikutnya ada hukum Charles. Nah hukum Charles ini dia mengatakan bahwa volume dari suatu gas pada jumlah mol dan tekanan tetap berbanding lurus dengan temperatur absolut, di mana V per T-nya itu sama dengan K yang N dan P-nya tetap. Kalau P itu apa? Tekanan ya. Berikut hukum yang ketiga itu ada Gay-Lussac, di mana tekanan suatu gas akan berbanding lurus dengan suhu absolutnya pada keadaan volume yang konstan, yakni P per T itu sama dengan K. Dan yang terakhir hukum Avogadro, di mana dia mengatakan bahwa volume yang sama dari gas apapun pada temperatur dan tekanan yang sama mengandung jumlah molekul atau mol yang sama, di mana V sama dengan Kn, T dan B-nya tetap. Nah, keempat hukum ini itu digabung sehingga kita bisa memperoleh yang namanya tetapan gas ideal. Tetapan gas ideal itu suatu model yang sifatnya hanya dapat didekati gas-gasnya jika tekanannya cukup rendah dan temperaturnya cukup tinggi. Bisa dilihat untuk persamaan gas ideal, yang persamaan keempat tadi itu digabung, dia akan jadi V sama dengan fungsi dari N, P dan T, di mana PV sama dengan nRT. Ya, di sini Ibu jelaskan di sini PV sama dengan nRT
itu temperatur. Nah, di sini kita bisa menurunkan rumus sampai kita bisa dapat rumus yang selanjutnya, yaitu MR sama dengan D kali R kali T per P. Nah, di sini ada yang tahu M itu didapat dari mana, mol? Saya itu Ya. yaitu jadi jumlah mol atau M itu dapat dihitung dengan M per MR, di mana M itu adalah massa zat dan R itu adalah massa relatif. Ya, terima kasih Matilda. Jadi mol itu didapat dari massa per mR. Jadi kita bisa turunkan PV sama dengan massa per mR dikali R dikali T. Nah, kemudian kita mengalihkan mR dengan PV sehingga P kali V kali mR itu sama dengan M kali R kali T. Kemudian V-nya kita letakkan di bawah. P kali mR sama dengan M per V kali R kali T. M per V ini itu adalah rumus dari densitas. Ya, densitas didapat dari massa per volume, sehingga rumusnya akan menjadi P sama dengan mR sama dengan D kali R kali T. Kita mencari mR sama dengan densitas kali tetapan gas kali temperatur per tekanan. Sehingga kita dapat rumus yang terakhir. Jadi dengan rumus persamaan gas ideal kita bisa mencari mR, kita bisa mencari densitasnya. Paham sampai sini? Nah, di sini R itu adalah tetapan gas ya. Tetapan gas ini nilainya ada beberapa macam. Ada yang 8,314, ada 0,08206. Kenapa bisa nilainya beda-beda? Kapan kita menggunakan yang 0,082? Kapan kita menggunakan 8,314? Ada yang tahu? Ya, silakan Arnold. Baik Ibu, terima kasih. Saya di sini menjawab. Untuk menentukan nilai R dalam persamaan gas ideal itu kita sesuaikan dengan berdasarkan soal yang ditanyakan itu. Jadi semisal kalau dalam soal ditanyakan mengenai tekanan dalam satuan atmosfer dan volume dalam satuan liter, kita gunakan yang 0,08206 liter atmosfer per mol Kelvin. Kalau yang di 8,314, Kalau yang Kelvin, 8,314 itu jikalau di dalam soal ditanyakan mengenai tekanan dalam satuan Pascal dan volume dalam satuan meter kubik, kita gunakan yang 8,314 joule per mol Kelvin. terima kasih Arnold. Ya, seperti yang Arnold bilang, kapan kita menggunakan nilai R itu bergantung dengan satuannya. Ya, kita harus menentukan satuan. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Jika tidak ada, kita akan lihat contoh soal. Di sini di soal berapa volume wadah yang ditempati 25 gram gas oksigen pada temperatur 25 derajat Celcius dan tekanan 0,9 atm. Di sini yang diketahui apa saja? Ada yang mau bilang? Silakan. Ya, silakan Daniel. Yang pertama dari soal itu kita ketahui yang pertama ada temperatur, Ya, 25 derajat kemudian ada Celcius. tekanan 0,9 atm, dan ada massa gas oksigen bagaimana? Ya. Jadi di sini ada massa oksigen ya. Massa oksigen 25 gram, temperaturnya 25 derajat Celcius. Kalau 25 derajat Celcius kita harus bawa ke satuan apa? Kelvin ya. Bawa ke Kelvin dengan cara apa? Ya, ditambah dengan 273 sehingga temperaturnya jadi 298 Kelvin. Oke, dan tekanannya 0,9 atm. Kita langsung pasang saja
rumusnya dari rumus awal yang ini tinggal langsung V-nya ya, sehingga V sama dengan N RT per V. Nah, yang kita ketahui itu kita tinggal masukkan ke rumus untuk mencari volume. Nah, di sini karena yang diketahui itu massa, kemudian kita tahu gasnya oksigen, berarti kita tahu massa dan mR ya. mR dari oksigen, ada yang tahu mR dari oksigen? Ya, silakan Kiki. 32 gram per mol. 32 gram itu didapat dari? Coba mau jelaskan di depan, silakan. Terima kasih. Jadi cara menentukan mR seperti yang sudah kita bahas di semester lalu di mata kuliah kimia dasar, itu mR didapat dari jumlah molekulnya dikali dengan AR dari unsur, ya. Kemudian setelah dapat mR kita akan cari molnya, ya. Selesai dapat mR, molnya didapat dari massa per mR, sehingga itu 25 gram itu per 32. Nah, kita dapat nilai molnya, kemudian kita masukkan mol dikali nilai R dikali nilai T per tekanan, kita akan dapat volume. Sampai di sini semuanya bisa paham? Nah, selanjutnya ada yang namanya campuran gas ya. Campuran gas ini hukum Dalton menyatakan bahwa tekanan yang dilakukan oleh campuran gas sempurna itu adalah jumlah tekanan yang dilakukan oleh masing-masing gas tersebut yang secara sendiri menempati volume yang sama. Tekanan setiap gas tidak tergantung pada tekanan gas yang lainnya. Nah, di sini rumusnya adalah PI sama dengan NI per V dikali RT. Rumusnya masih sama dari rumus yang ini, rumus awal. Kemudian P totalnya didapat dari jumlah dari PI, di mana sama dengan N total per V kali RT. Nah, dari sini kita akan bisa menuliskan persamaan ini. PI per P total sama dengan NI per N total itu sama dengan fraksi I, di mana SI itu atau fraksi I itu adalah fraksi mol komponen I dalam campuran, ya. Di sini persamaan di atas itu melukiskan bahwa sistem tertutup di mana menyebabkan mol sama, tekanannya sama, kemudian mol sama, itu volumenya juga sama. Selanjutnya kita masuk dengan gas nyata. Nah, gas nyata ini berarti gas yang hitung pada keadaan yang sebenarnya, di mana kita interaksi antara partikel gas itu diperhitungkan, interaksi antara partikel gas dengan mediumnya juga diperhitungkan. Di sini untuk gas nyata kita menggunakan persamaan van der Waals, di mana P sama dengan M kali R kali T per V dikurangi MB dikurangi M kuadrat kali A per V kuadrat. Nah, di sini yang bagian ini merupakan koreksi untuk volume molekul, dan yang bagian ini merupakan koreksi untuk atraksi molekul. Nah, nilai A dan nilai B-nya untuk tiap gas itu sudah diketahui, ya. Ini ada pada tabel. Baik, sampai di sini semua bisa paham? Oke, kalau semuanya bisa paham, saya punya latihan soal, silakan dikerjakan. Ya, saya beri waktu 5 menit untuk mengerjakan salah satu soal yang bisa. Ya, silakan dikerjakan.
Wih, ternyata semua paham ya. Kalau gitu siapa yang mau ini? Yang di samping Ciki, silakan. Yang lain perhatikan. Ya, untuk mengerjakan soal sangat penting menulis diketahui, ditanya ya, agar kita bisa memprediksi rumus apa yang bisa kita gunakan untuk mengerjakan soal tersebut. Iya, terima kasih. Ya, sangat penting kita menulis diketahui dan ditanya seperti yang tadi Ibu bilang ya. Kemudian perhatikan untuk penggunaan rumus ya, penggunaan rumusnya sudah benar. Kemudian penggunaan satuan ya. Kita mau tahu itu soalnya sudah dijawab dengan benar atau tidak, dilihat dari satuan. Jadi kalau yang ditanya densitas, maka satuannya pasti gram per liter. Nah, ini sudah sesuai. Ada yang punya jawaban lain atau jawabannya sama? Sama. Oke. Ya, kalau begitu untuk soal nomor 2, 3, dan 4 itu akan menjadi tugas adik-adik semua. Silakan dikerjakan. Minggu depan kita akan membahas soal tersebut sebelum kita melanjutkan materi. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Jika tidak ada, kuliah kita hari ini sampai di sini. Kita akan berjumpa lagi minggu depan. Tetap sehat ya. Selamat siang semuanya. Demikian video pembelajaran mata kuliah energetika dan kesetimbangan kimia pada program studi kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Patimura, Ambon. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025.